Dianggap parasit keluarga. Bab 120. Sepulang mengajar setelah mengambil waktu untuk istirahat, Widi sengaja memboyong ketiga anaknya maupun sang mama ke makam untuk nyekar unggahan bulan Ramadan. Ternyata sudah ada bekas yang lebih dulu nyekar dari mereka dan itu mereka yakini pihak dari Sofia lantaran kakak laki-laki mereka juga baru datang tak lama setelah Widi tiba di makam bapak mereka. Pagi tadi Mbak sudah titip ke Mas Kala, Di. Mbak kan memang lagi enggak bisa langsung, jadi Mbak minta ke Mas Kala buat sekalian nyekar. Ke makam anak-anak Mbak juga udah sekalian. Ini berarti kamu baru nyekar. Dari seberang, suara Sofia terdengar mendengar letih. Iya, Mbak. Ini lagi kumpul semua, sama Mas juga. Kalau begitu ya sudah ya Mbak, takut Mbak lagi sibuk juga, jawab Widi mencoba mengakhiri sambungan telepon mereka. Iya. Ini si Azura pinter banget ngereyok terus. Oh, iya. Nanti kalau ke rumah makan buat ambil pesanan, kamu mampir sini, ya. Memangnya ada apa, Mbak? Ini, Mama Kalsum ada titip bingkisan Ramadan buat kamu sama anak-anak, sama Mamak juga. Lah, jangan repot-repot, enggak enak dikasih terus Mbak. Nanti yang enggak suka, tambah stres lihatnya. Sudah jangan pikirin orang lain. Kalau mereka masih sibuk urusin hidup kita, sekalian minta mereka buat nafkahin kita. Balasan Sofia tersebut langsung membuat Widi mesem. Ya sudah, Mbak. Nanti aku mampir. Abis dari sini aku juga mau langsung keliling antar orderan sekalian mau belanja buat orderan. Alhamdulillah. Sampai subuh besok kayaknya masih banyak harus diurus. Mau sekalian mulai siap-siap urus orderan kue lebaran juga. Oh iya, kue lebaran. Mbak sekalian order dong. Sergah Sofia. Ah Tai, kamu Mbak. Meledek kok dalam banget. Masa iya kamu order ke aku? Keluarga suami kamu mana doyan? Kesalnya tapi malah dibalas tawa oleh Sofia. Intinya kan ada harga, ada barang, kan? Nanti dicarikan yang berkualitas tinggi lah. Kamu belanja di swalayan sebelah, terus susunnya di rumah sini biar enggak repot angkutnya dan meminim kerusakan juga. Kalau bisnis yang pinter dong, Di. Kamu masa iya, mau nolak rezeki? Kali ini, Widi langsung tersenyum ceria. Mbak ordernya yang banyak, ya. Semua keluarganya Mas Kala dipunjung, dikirimi bingkisan, biar mereka tahu, istrinya Kalandra tahu tata krama. Hahaha. Ya sudah, nanti Mbak data dulu, nanti Mbak serahin ke kamu karena Mbak memang enggak ada waktu buat uruskan. Belum ini urus akikah si kembar. Siap, Mbak. Ya sudah, hati-hati. Salam buat yang di sana. Satu hal yang Widi petik dari saran Sofia. Biarkan mereka yang sirik kepadamu, makin sakit karena kesuksesan sekaligus kebahagiaanmu. 1 jam kemudian, Widi yang diutus Sofia untuk membeli beberapa keperluan rumah wanita itu, sengaja ke ATM yang di bank lantaran tarik tunai di tempat biasa Widi mengambil, sangat antre. Otomatis, Widi melihat si Fajar Pongah yang masih ada di balik meja teller. Namun, ada yang mengusik Widi dan itu adanya seorang wariem yang sampai membawa selembar poster dan poster itu berisi foto Fajar. Dalam foto tersebut, Fajar memakai masker tengah duduk di balik meja teller. Si cantik ini siapa? Gebetan baru Mas Fajar. Lucu banget. Batin Widi yang juga mendapati Jihan baru turun dari motor.
Jihan membawa 2 kantong kresek hitam besar dan membawanya menepi ke teras bank. Wah, Han. Itu apa? Tanya Hani yang langsung kepo. Onderdil alias daleman. Ini nanti titip ke si Fajar, cinta masa depan sekaligus cinta picek kamu, ya. Bilang itu dari aku, dia pasti tahu. Balas Jihan yang seketika dada manja kepada Hani yang juga balas dengan gaya gemulai nan manja. Pandangan tersebut sungguh menghibur Widi. Widi sengaja memfotonya kemudian mengirimkannya kepada Fajar lewat WA. Widi, para selir si pongah. Cocok. Menulis itu, Widi makin merasa puas lantaran pesan yang ia kirimkan itu langsung dihiasi 2 centang biru. Widi ada di sini. Batin Fajar. Pesan dari Widi barusan yang juga sampai disertai foto Hani dan Jihan, langsung mengacaukan kehidupan seorang Fajar. Fajar yang sampai detik ini masih selalu memakai masker, melongok gelisah suasana di depan sana. Jujur, Fajar sangat ingin memastikan, tapi melihat wanita kadal di depan sana masih berlagak layaknya fans garis keras untuknya, pria itu ragu. Tapi aku kangen Widi. Galau Fajar, apalagi ia yang sudah selesai dengan pekerjaannya, bisa dengan bebas melakukan apapun, termasuk itu sekadar memastikan keberadaan Widi di luar. Masalahnya andai Fajar keluar, si Hani pasti akan langsung nempel, selain di depan sana yang juga masih ada Jihan. Bisa langsung dirujak ia oleh keduanya bahkan oleh Widi andai wanita itu memang ada di depan juga. Ini kalau dilihat, ngambil fotonya ini dari depan mesin ATM. Kayaknya si Widi memang di sini. Fajar galau, tapi ia tidak mau rasa menyiksa itu bertahan lebih lama lagi. Karenanya, ia nekat keluar dan membuat Hani langsung histeris. Ah! Ayang Fajar! Hani langsung menempel ke dada Fajar. Jihan yang awalnya sudah ke halaman depan bank untuk pulang, langsung tertawa sampai lemas. Langgeng-langgeng ya, kalian. Gemes banget lihatnya. Cucoek meong pokoknya. Mendengar itu, Widi yang baru keluar dari ruang ATM, juga sampai agak membungkuk menahan tawanya. Ada Mbak Widi. Ayo, Mbak, mampir ke es gepluk Cap Gajah Duduk punyaku. Es aku tolong di-endorse biar enggak kendors, Mbak. Ke Mas David saja, Mbak mau bantu, masa ke aku yang imut segede ini, Mbak enggak mau bantu. Jihan sengaja menggoda Widi, bersikap semanis mungkin agar wanita yang ia ketahui sangat lihai dalam berdagang itu mau membantunya. Ya Allah Han, kamu sok manis gitu, bukannya luluh, yang ada malah mau muntah lihatnya. Cibir Fajar jujur sambil melirik tak habis pikir mantan calon istrinya. Jihan tak jadi menyalakan mesin motornya bersama tatapannya yang langsung menatap syok Fajar. Muntah. Mas Fajar bilang gitu ke aku, pasti karena Mas lagi kesurupan. Muntah apaan? Dulu saja waktu kita mau nikah, dunia ini serasa hanya milik kita berdua. Yang lain pokoknya cuma ngontrak atau malah numpang lewat. Jangan lupa, ya, dulu situ sering uwel-uwel aku. Semenit enggak dapat kabar dari aku, katanya bikin situ nahan rindu berasa menahan ribuan bisul. Tuh, wanya belum aku hapus sengaja buat bukti. Soalnya kan situ ternyata, tipe-tipe yang lain di mulut, lain lagi di hati. Lain lagi di gigi. Hahaha. Setelah berbicara panjang lebar demikian, Jihan sengaja berkata, ya kan Mbak Widi? Gigi pongah. Hahaha. Widi yang masih menahan tawanya, berangsur mengangguk-angguk.
Enggak kuat aku, Han. Urusan itu gampang, Mbak. Tinggal kaling-kaling Pak Haji. Walau sudah bau tanah, gitu-gitu dia perkasa. Enggak kayak yang ponga ono, no. Hahaha. Balas Jihan merasa puas dengan hinaannya sendiri. Kadal emang kamu Han. Omel Fajar yang kali ini sampai mendelik sambil berkecak pinggang menatap sebal Jihan. Kadal tapi pernah sayang. Goda Jihan tetap saja ceria. Mas Fajar, aku mau kasih breaking news. Bahwa per hari ini, berat badanku udah turun 3 kilo. Awas loh kalau aku udah seksi lagi dan kamu ngiler mohon-mohon ke aku. Ih, ndajis. Lanjutnya kembali terbahak. Ih, sis Jihan. Ayang Fajar kan jatah aku. Sebal Hani. Tak tanggung-tanggung, walau tatapannya tertuju kepada Jihan, tubuhnya sudah mirip katak bangkong yang menempel di tubuh Fajar. Kedua kakinya menempel di kedua lutut Fajar, membuat Fajar sempoyongan kehilangan keseimbangan karena biar bagaimanapun Hani tetap berat apalagi tubuh laki-laki dan perempuan biasanya lebih berbobot laki-laki. Widi sudah sangat tidak karuan. Tak hanya tertawa lemas, tapi ia juga sampai kebelet pipis. Buru-buru ia menuju motornya yang terparkir di seberang motor Jihan. Mbak Widi, tolong hadap sini. Senyum yang cantik, aku mau ambil foto kamu. Nah, satu foto kamu bisa dihargai 1 juta soalnya sama Pak Haji. Lumayan Mbak Widi, buat beli popok sama susu anak. Hahaha. Waalaikumsalam, Mbak Widi. Jihan berbicara sendiri, bertanya sendiri, tapi tetap dijawab sendiri. Widi yang merasa kecolongan, tak bisa berbuat banyak selain merelakan fotonya yang akan Jihan jual ke Pak Haji untuk membeli popok dan susu anaknya. Iya, Widi juga tahu bahwa wanita itu memiliki anak yang lahir istimewa, yang mana bapak dari anak Jihan malah suami anggun. Hani si madu, bye-bye. Langgeng-langgeng, ya. Wajib sampai akhir hayat. Besok kalau kalian beneran sampai nikah, aku kado obat kuat. Hahaha. Mas Fajar, tuh 2 kantong itu semua pakaian yang dulu Mas kasih ke aku. Makan tuh onderdil. Terus kalau Mas beneran minta balikin yang sudah aku makan, ambil sana di Spiteng. Hahaha. Walau sudah membawa motor bebek tuanya yang tentu saja jauh dari kata modis apalagi glamor, Jihan tetap usaha meminta Widi untuk membantu usaha esnya. Nanti aku kasih gratis, Mbak. Besok ya. Besok aku mampir sekalian ngabuburit. Sanggup Widi? Ah siap. Setelah sampai mengucapkan terima kasih, Widi sampai menekan klaksonnya dan sengaja ia tujukan pada Fajar dan Hani. Sampai detik ini, Hani masih menjelma menjadi kodok bangkong yang mendekap erat Fajar. Hingga akhirnya, baik Fajar maupun Hani, berakhir jatuh berjamaah. Beberapa dari mereka yang menyaksikan kenyataan tersebut sudah langsung bersorak, menertawakan keduanya. Hani, kamu ngapain, sih? Kesal Fajar. Aku mau lindungi kamu dari godaan lalat-lalat yang mendekat, Ayang. Manja Hani. Kini, giliran Widi yang menekan klakson, selain wanita cantik itu yang sudah bersiap pergi. Fajar dan Hani yang masih meringkuk dan tengah berusaha duduk, langsung menjadikan ulah Widi sebagai pusat perhatian. Mas Fajar. Seru Widi yang langsung sukses membuat Hani mendadak berpegangan erat ke leher Fajar sebagai wujud dari rasa cemburunya. Oh Hani kadal. Ini aku enggak bisa napas. Keluh Fajar sambil berusaha mengakhiri kedua tangan Hani, tapi sayangnya kali ini,
Hani dalam mode perkasa. Tenaga Fajar tak ada apa-apanya. Widi yang nyaris ngompol memilih pergi. Langgeng-langgeng yah, kalian. Mas Fajar, sampai akhir menutup mata, yah, sama si cantik. Aku tunggu undangannya. Mendengar apa yang Widi katakan dan itu doa terbaik untuk hubungan mereka, Hani mengakhiri kedua tangannya dari leher Fajar. Detik itu juga Fajar langsung tergeletak karena kehabisan oksigen. Sementara di depan, Widi sudah pergi. Alhamdulillah kalau gini. Aku kasih napas buatan. Ucap Hani bersemangat dan langsung membuka masker Fajar yang tak kunjung merespons. Dan setelah ia membuka mulut pria idamannya itu. Aregegege. Pongah. Teriak Hani sangat kemayu sekaligus histeris. Namun semua yang ada di sekitar sana termasuk itu tukang dawet ayu yang masih berjualan, malah sangat terhibur oleh keterkejutan Hani. Pak Gede. Aku punya foto Widi yang cantik banget. Tadi ketemu di bank. Bohong. Keantusiasan Jihan hanya dibalas cuek oleh Pak Haji yang duduk sila terjaga untuk Ibu Fatimah yang tengah jualan gorengan sekaligus es geplok. Asli, Pak Gede. Besok katanya mau ke sini. Mau bantuin aku dagang es, sekalian ngabuburit. Pak Haji mulai tergiur bujuk rayu Jihan. Layaknya bocah yang sedang ngambek, ia melirik-lirik layar ponsel Jihan. Detik berikutnya, ia mendadak loncat kemudian jongkok saking syoknya lantaran foto wanita berhijab cantik di layar ponsel Jihan memang Widi. Itu beneran Widi. Rengek Pak Haji mendadak oleng lagi gara-gara janda cantik. 1 juta, Pak Gede. Aku bonusi informasi sekarang dia mau kemana? Todong Jihan sambil menyodorkan tangan kanannya.